Salam saudara yang dikasih Tuhan, kita mau merenungkan apa yang dinyatakan oleh saudara Paulus di dalam Galatia 6 ayat 17, di mana dikatakan di sana, selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Ini bukan bentuk suatu ancaman, tapi ini adalah bentuk suatu peringatan supaya jangan ada orang menyusahkannya dengan sengaja, dengan mempermainkannya, karena pada tubuhnya ada tanda-tanda milik Yesus. Di dalam Markus 6 ayat 11 itu dikatakan Tuhan, dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Artinya apa? Mereka yang memberitakan Injil, para murid hamba Tuhan, pergi ke suatu daerah dan daerah itu tidak mau menerima. Tempat itu tidak mau menerima dan tidak mau mendengarkan kebenaran Tuhan yang disampaikan hambanya. Tuhan katakan, kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Ini artinya adalah mereka yang menolak, yang tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh para murid hamba Tuhan. Tanpa mereka sadari, mereka sedang menolak Yesus. Jadi bukan main-main ya saudara ya. Jadi para murid itu, kita yang sebagai hamba-hamba Tuhan, kalau orang menolak, resikonya dia sedang menolak Tuhan. Di dalam Yesaya 41 itu dikatakan di ayat 8 sampai ayat 16. Kalau di ayat 8 dikatakan, tetapi engkau hai Israel hambaku, hai Yakub, yang telah kupilih keturunan Abraham yang kukasihi. Ini sedang berbicara tentang bangsa Israel. Kalau di ayat 9 itu berbicara bukan lagi kepada bangsa Israel, tetapi kita yang ada di pelosok-pelosok, di penjuru-penjuru. Di sini dikatakan, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Jadi ini berbicara nubuatan terhadap kita yang bukan bangsa Israel, yang diambil Tuhan dari ujung-ujung bumi dan dipanggilnya dari penjuru-penjurunya, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Jadi ada pilihan Tuhan. Ayat 10 dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Itu sesuai dengan Matius 28 ayat 19-20. Pergilah, aku menyertai engkau. Jadi memang ini nubuatan. Walaupun di perjanjian lama, tapi nubuatan tentang kita-kita yang bukan bangsa Israel. Janganlah bimbang sebab aku ini Tuhanmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi benar-benar Tuhan yang memegang kita. Di ayat 11 dikatakan, sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Sejalan apa yang disampaikan saudara Paulus. Jangan membuat dia menjadi susah. Karena di dalam dirinya ada tanda-tanda milik Yesus. Ini sesuai dengan ayat 11 ini. Semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Karena memang pada dasarnya mereka sedang melawan Tuhan. Dan siapa-siapa yang bangkit amarahnya, siapa-siapa yang melawan akan mendapat malu dan kena noda. Orang yang membantah akan seperti tidak ada dan akan binasa. Mengerikan saudara. Ayat 12, engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Dan orang itu sendiri hilang. Seperti ditelan bumi. Orang-orang yang mengajak berkelahi, yang mengajak berperang, ini sesuai dengan
bangsa Israel yang berperang di masa lalu. Kalau kita perangnya adalah perang rohani. Ayat 13, sebab aku ini Tuhan, Tuhanmu memegang tangan kananmu. Diulangi sekali lagi, tangan kananmu, dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Ayat 14, jangan takut hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Tuhan Israel. Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru dengan gigi dua jajar. Kau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Kau akan menampi mereka, lalu angin menerbangkan mereka, dan badai akan menyerahkan mereka. Tetapi engkau ini akan bersorak-sorai dalam Tuhan dan berbegah di dalam yang Maha Kudus Tuhan Israel. Kalau kita lihat di dalam 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 28 itu menceritakan bagaimana Hana, yaitu ibunya Nabi Samuel, dia ditekan oleh Penina madunya, ditindas karena dia tidak punya anak karena Tuhan sudah menutup kandungannya. Itu di ayat 6 sampai 7 dikatakan, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Jadi Penina selalu menyakiti hatinya supaya gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Sementara Penina mempunyai anak dan dia adalah madunya. Dia sengaja menyakiti hati Hana. Inilah manusia yang tidak tahu diri. Dia diberkati Tuhan tetapi menjadi sombong. Dia 7, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga menangis dan tidak mau makan. Dia tidak menceritakan secara detail, mengadu kepada suaminya. Dia simpan dalam hatinya, dia berdoa kepada Tuhan, menyampaikan semua keluh kesahnya dengan melakukan operasi senyap. Tidak bercerita kepada yang lain, itu tampak terlihat di ayat 8. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Dia hanya melihat sekilas saja, tidak melihat secara keseluruhan apa yang dimasalahkan oleh Hana ini. Di ayat 10. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Dia datang ke Silo, rumah Tuhan. Dia datang mengadu. Di ayat 11 dikatakannya, kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Dia bernazar, kalau Tuhan memberikan anak laki-laki, dia akan mempersembahkan anak itu kepada Tuhan. Dan itu dia praktekkan. Tuhan kasih dia anak, dia persembahkan anak itu masih kecil sekali, baru lepas susu, untuk dibina oleh Imam Eli. Dan dia tidak lagi terikat kepada anak, dipersembahkan total menjadi hamba Tuhan. Oleh karena kesetiaannya, dia diberkati oleh Tuhan 5 anak sesudah dia menyerahkan Samuel menjadi pelayan Tuhan di rumah Tuhan. Itulah cara yang terbaik, saudara. Mengadu kepada Tuhan setiap tindasan, termasuk hamba-hamba Tuhan, melakukan operasi senyap, mengadu, menyampaikan orang-orang yang menekan, menindas, menganiaya, berdoa supaya dijamah oleh Tuhan. Tetapi kalau sudah keterlaluan, boleh disampaikan hal-hal yang lain. Itu yang terjadi kepada saudara kita Petrus. Bagaimana dia menyampaikan isi hatinya kepada Simon, bekas penyihir,
yang mau membeli urapan Tuhan. Itu tertulis di dalam Kisah 8 ayat 18 sampai ayat 20. Di sana dikatakan, ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Tuhan dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini sebab hatimu tidak lurus di hadapan Tuhan. Dia sendiri yang menyatakan binasalah engkau. Kenapa Simon ini masa lalunya belum lepas, membeli kuasa gelap, membeli ilmu-ilmu dengan uang. Dia pikir kuasa Tuhan itu juga bisa dibelinya dengan uang. Dia tidak merenungkan ucapannya, dia tidak berhati-hati. Dan itu membuat saudara Petrus begitu marahnya kepadanya, sehingga dia katakan, binasalah engkau dengan uangmu. Itu juga terjadi kepada Ananias dan Sapira, di mana mereka berdusta, tanah yang mereka jual tidak mereka serahkan sepenuhnya dan ditahan sebagian. Itu tercatat di dalam Kisah 5 ayat 1 sampai 11. Di ayat 9 dikatakan Petrus kepada Sapira, kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan lila Allah? Orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya ketika orang-orang muda itu masuk. Mereka mendapati dia sudah mati, lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Jadi sangat jelas saudara, apa yang disampaikan Yesaya, Nabi Yesaya tentang kita yang ada di ujung-ujung bumi, itu terjadi saudara. Ya, bagaimana Tuhan melindungi kita, bagaimana Tuhan melawan mereka, dan dikatakan Tuhan mereka akan mendapat malu dan kena noda di Yesaya 41 ayat 11. Orang-orang yang membantai engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Jadi ada memang urutan-urutannya, ada yang keras, ada sangat keras, yang menentang, dan ada yang sudah melebihi. Sama seperti Tuhan katakan, menghujat anak manusia, menentang anak manusia diampuni, tetapi menghujat Roh Kudus tidak terampuni, ada batasannya. Begitulah saudara yang dikasih Tuhan, kita memang dinilai orang rendah, dipandang sebelah mata, dipandang hina, dipandang tidak ada apa-apanya. Tapi Tuhan semesta alam, yaitu Yesus, membela kita. Orang-orang itu akan bisa saja menjadi binasa dan lenyap, kita tidak pernah melihatnya lagi. Kita harus belajar percaya bahwa yang mengutus kita adalah Tuhan semesta alam, Bapa yang Maha Kudus, Yesus Kristus. Kiranya ini menjadi berkat penuh kepada kita. Salam kasih persaudaraan. Salam.